Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma wa 'amalan ya'lam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat subuh di pagi hari ini dan kita duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini kita berbicara tentang bab alamatu ahlil jannah fi hayatid dunya. Kita berbicara tentang tanda atau ciri-ciri penghuni surga, tetapi penghuni ini masih hidup di dunia. Dia belum meninggal dunia. Hanya tanda itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah bagi mereka yang sudah diberikan tanda oleh Allah pada dirinya bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda yang pertama yang dimunculkan oleh Allah kepada kita itu adalah as-sakinah, ketenangan. Tidak semua orang diberikan sakinah itu, Bapak dan Ibu sekalian. Allah pilih dan tidak sembarang pilih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat ke-48, surat Al-Fath di ayat yang keempat, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang yang beriman dan menambahkan keimanan di dalam hatinya. Nah tentu Bapak dan Ibu sekalian, kata sakinah itu bukan hanya sekedar kita berzikir yang banyak, bukan sekedar kita menambah jumlah dari rangkaian sholat-sholat kita dari yang sunnah itu. Tetapi yang harus kita mengerti Bapak dan Ibu sekalian, siapakah orang yang Allah sebutkan sakinah, yang sudah memiliki iman, lalu ditambah lagi keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Bapak dan Ibu sekalian, adalah orang yang mengerti dan memahami bahwa kehidupan dirinya itu sudah diatur oleh Allah sebelum dia diciptakan. Allah mengatur sesuatu sebelum kita sholat subuh dengan hujan deras. Sebagai apa? Sebagai tantangan bagi yang mau datang subuh ke Masjid Shirathul Mustaqim. Sehingga ada yang membawa mobil, ada yang membawa payung, dan ada yang berharap hujan itu berhenti. Semua terjadi. Tentu kejadian itu tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang kebetulan. Allah katakan di dalam surat ke-57 Al-Hadid di ayat yang ke-22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'alallahi yasir."
Tidak ada musibah, tidak ada kejadian di bumi dan juga pada dirimu, kecuali semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum semua itu diciptakan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh mudah bagi Allah untuk merubahnya. Mudah bagi Allah untuk merubah yang gemuk menjadi kurus. Yang miskin menjadi kaya. Yang tidak ada menjadi ada, yang ada tidak menjadi ada. Dihilangkan oleh Allah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan itu yang Allah ingin jelaskan kepada kita. Bahwa Allah ingin mengatakan, sebelum engkau diciptakan, sebelum masalah itu ada, perjalananmu itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikuatkan pula oleh Allah di dalam surat ke-28 Al-Qasas ayat ke-68 sampai 70. Apa kata Allah? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan masalah dan memilih siapa yang menjalani masalah itu. Jadi Allah yang menciptakan masalah, lalu Allah memilih siapa yang pantas untuk menjalani masalah itu. Ada terkadang manusia itu memaksakan apa yang dia inginkan kepada Allah. Padahal Allah sendiri punya keinginan untuk diri kita. Terkadang kita tidak siap untuk menerima apa yang Allah berikan, berbeda dengan apa yang kita inginkan. Sehingga terkadang jiwa kita ini tertekan. Terkadang hati kita ini bimbang. Kenapa? Karena sesuatu yang kita lakukan, hasilnya berbeda dengan apa yang kita dapatkan. Terkadang kita emosi, kita marah, kita dendam, dan yang lainnya terjadi pada diri kita itu karena apa? Karena kita tidak sadari bahwa hidup kita sudah diatur oleh Allah sebelum itu terjadi. Sehingga di dalam ayat ke-69 di dalam surat Al-Qasas tadi, surat ke-28 itu, Allah katakan, "Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun." Tuhanmu mengetahui apa yang kamu sembunyikan di dalam dadamu dan apa yang nampak pada fisikmu itu. Kita tidak suka dengan wajah yang kita tidak mau memandang, tidak mau melihat. Itu nampak, tetapi ada yang tidak nampak di hadapan manusia, Allah tahu. Wallahu la ilaha illahu walahul hamdu wal ula walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dialah Allah, tidak Tuhan melainkan Dia. Hendaklah kalian memujinya ketika di dunia dan ketika di akhirat. Karena baginya segala ketentuan. Dan kepadanya kita kembali. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah tentukan kehidupan kita. Mengapa kita masih khawatir tentang kehidupan kita ke depan? Sedangkan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Di dalam surat ke-31 surat Luqman ayat 34, tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bakal terjadi kemudian. Yang kita sudah rancang, kita sudah tata, kita sudah manage, tetapi rupanya apa yang kita rancang, yang kita manage itu belum tentu terjadi. Mengapa? Karena Allah sudah menuliskan takdir kita sebelum itu terjadi. Maka di dalam surat yang ke-10, surat Yunus, di ayat yang ke-107, Allah katakan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha min ibadi. Jika Allah menghendaki keburukan pada diri seseorang, maka tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Jadi kalau seseorang itu Allah jadikan dalam kehidupannya buruk, maka tunggu saja saatnya. Kenapa? Karena Allah menjadikan keburukan itu, ada sisi kebaikan yang bakal terjadi. Kita diberikan sakit, kita dihina, kita dicaci. Sengaja Allah bikin semuanya. Dan tidak ada yang bisa melepaskannya dan menyelesaikan masalah itu kecuali hanya Allah. Begitu pula sebaliknya, jika Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menjatuhkannya.
Karena kebaikan itu adalah ujian bagi siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi apa sih sebenarnya yang Allah inginkan kepada diri kita? Di dalam surat yang ke-6, surah Al-An'am, di ayat yang ke-135, Allah katakan, "Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Fasawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatud dar." Allah perintahkan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, ayo kita bekerja, ayo kita berusaha, ayo kita beramal. Aku juga sama, kata Rasulullah, berbuat juga. Walaupun Allah sudah menjanjikanku surga, dosaku sudah diampuni yang dulu sekarang akan datang, tetap saja aku juga berbuat. Fasawfa ta'lamun, kelak kita akan tahu, man takunu lahu aqibatud dar. Siapa yang bakal selamat kelak di akhirat. Itu yang Allah minta, Pak. Hanya berbuat. Tentu perbuatan yang Allah inginkan. Bukan perbuatan yang kita inginkan. Nah, kadang-kadang kita suka memaksakan orang lain, Pak. Ya, padahal diri kita juga kita sadar bahwa ya kita ya begitulah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita lupa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu ada aturan, Bapak dan Ibu. Ada aturan yang Allah tentukan kepada diri kita gitu. Tidak semena-mena, Bapak dan Ibu. Maka kenapa di dalam surat ke-64, surat At-Taghabun, di ayat yang ke-16, Allah katakan, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u anfiqu khairul li anfusikum." Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Karena kemampuan kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda, Pak. Tidak sama. Yang menguji kita adalah Allah, dan ujiannya beda-beda. Dan tujuan hidup kita hanya Allah, tidak yang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Itu tujuan hidup kita. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga menerapkan. Apa penerapan yang Allah ingin katakan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pernyataan kepada kita bahwa lakukan sesuatu itu semampu kamu. Tidak perlu hatimu sibuk melihat orang lain. Tidak perlu. Kenapa? Karena kata Allah, dengarkan aku, taati aku, dan berinfak yang terbaik untuk dirimu. Yang terbaik, Bapak dan Ibu. Untuk diri kita. Pada dasarnya seperti itu. Ini arahan Allah yang Allah ingatkan kepada kita. Agar apa? Agar kita ini tenang jiwanya, Pak. Kita tidak bisa memaksakan anak kita seperti kita, Pak. Kenapa? Karena Allah menciptakannya berbeda dengan kita. Mengapa demikian, Bapak dan Ibu sekalian? Kata Imam Ali rahimahullah, "Alimu auladakum bima ghairu ma'alimtum, fa innahu khuliqa li zamanin ghairu zamanikum." Ajarkan kepada anakmu itu bukan seperti apa yang kau dapatkan dahulu. Tetapi ajarkan kepada anakmu itu seperti zaman yang dia diciptakan. Kan beda zamannya, Pak Ibu, kita dengan anak kita hari ini. Anak muda hari ini bisa menjatuhkan apa, Bapak dan Ibu, negara di Nepal. Kita lain cerita, Pak. Kita malah ada di dalam negara itu. Tapi ini anak muda bisa mengalahkan, Pak Ibu. Anak SMA bisa mengalahkan pejabat yang sudah katanya pengalamannya sudah tua. Itu di Nepal, Bapak dan Ibu sekalian. Dan bisa terjadi pula di negeri kita ini. Kenapa? Karena berbeda tadi gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ingin tekankan di sini bahwa tenangkan hatimu. Tenangkan jiwamu. Aku akan selesaikan semua masalahmu. Ribuan masalah yang sudah kita lewati, baik yang buruk ataupun yang baik, itu sudah Allah selesaikan, bukan karena kita, Pak. Bukan karena kita. Kenapa? Karena ketentuan tadi yang sudah ada dan tidak akan mungkin dihapus, Bapak dan Ibu. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Di surat 32 ayat yang ke-13. Kalau aku mau, dari dulu ketika mereka hidup di dunia, aku sudah berikan mereka semua manusia itu petunjuk. Tetapi aku tidak mau menyalahi ketetapan yang sudah aku tulis. Bahwa dia akan menjadi penghuni neraka lebih dahulu. Dia harus transit dulu di neraka. Baru dia akan masuk ke dalam surga. Nah, artinya Bapak dan Ibu, ada tidak juga usaha dari kita sebagai hamba
sebagai manusia untuk mendapatkan ketenangan yang Allah janjikan kepada kita. Nah, tentu untuk mendapatkan ketenangan ini Bapak dan Ibu banyak sekali caranya gitu. Ya, banyak sekali caranya gitu. Allah sodorkan kepada kita gitu. Di antara cara yang Allah berikan kepada kita agar hati kita menjadi tenang, Bapak dan Ibu sekalian, adalah di surat 13, surat Ar-Ra'd, ayat yang ke-28 sebelah kiri paling bawah. Bapak dan di baris 14 dan 15 itu. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu tenang hatinya karena dia banyak mengingat Allah. Dengan kalian banyak mengingatku, maka aku pasti akan menenangkan hati kalian. Ya sudah, kembali kepada Allah, Pak. Yang kedua, kata Allah, kalau ada permasalahan terjadi pada diri kita, di surat kedua ayat 45-46, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Krisis yang terjadi di masa Rasulullah itu, Bapak dan Ibu, krisis yang sangat fatal. Sebelum beliau lahir sampai beliau menjadi seorang nabi. Apa itu? Krisis tentang masalah agama dan kepercayaan. Krisis tentang masalah sosial. Krisis tentang permasalahan kekuasaan. Dari semenjak beliau lahir, Bapak dan Ibu sekalian, sampai beliau menjadi seorang nabi. Hentakan terjadi pada beliau-beliau. Lemparan batu, lemparan kotoran onta, lemparan caci maki, Bapak dan Ibu, terjadi. Baik itu di Makkah, baik itu di Taif, dan beliau nyaman ketika di Madinah. Walaupun begitu nyaman, tetap saja masih ada ujian yang Allah datangkan di Madinah itu, Bapak dan Ibu. Ya, tentang kejadian besar pada diri keluarga Rasulullah SAW. Apa itu? Hadisul ifki, bahwa Rasulullah difitnah, istrinya Aisyah telah melakukan perbuatan zina. Tidak selesai sampai di situ, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah ingin ingatkan kepada kita agar kalau kita punya problem, kita punya permasalahan, kita kembali kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat bagi orang yang bermasalah. Ketika kita bermasalah ingin khusyuk di dalam salat, itu tidak mudah, Bapak dan Ibu sekalian. Maka muncul jawaban Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa yang Allah ingin katakan di ayat ini, Bapak dan Ibu? Hendaklah kalian itu berprasangka yang baik kepadaku karena kalian itu akan kembali kepadaku. Yakin tidak kalian akan menghadapku. Dan semua permasalahan kalian kembalikan kepadaku. Jangan kalian sendiri menanganinya. Jangan kalian pendam. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di surat kedua ayat ke-156 itu. Ingin menjelaskan bahwa orang yang sabar itu ketika mendapatkan musibah, masalah, adalah orang yang dia sadar bahwa ini masalah datang dari Allah dan Allah minta dikembalikan lagi kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, sebagaimana kalamullah, hadits qudsi, dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i fal ya'khud rabba siwa'i wal yakhruj min tahtil ardis sama'i. Barang siapa yang tidak ridho atas ketetapan Allah pada dirinya dan tidak sabar atas ujian yang datang pada dirinya, silahkan kalian cari Tuhan selain aku dan silahkan kalian keluar dari bumi dan langitku. Ya Allah, Pak. Ditantang kita semua Allah. Emang ada Tuhan selain aku yang bisa menyelesaikan masalahmu? Emang kamu bisa menenangkan hatimu tanpa menghadirkan diriku, kata Allah? Gak bakal bisa, Pak. Kita harus hadirkan Allah dalam hidup kita. Dalam semua rangkaian aktivitas kita. Maka kenapa Rasulullah SAW harus berangkat di satu malam itu ke Sidratul Muntaha, Pak? Harus berangkat, sehingga Allah bertanya kepada beliau, apakah engkau melihat bumimu? Tidak, ya Allah. Tidak terlihat bumi itu, Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah tentang salat.
Jadi betapa pentingnya alat ini, Bapak dan Ibu, sholat ini bagi diri kita, Bapak dan bagi Rasulullah SAW dalam mensyiarkan agama Allah, dalam berdakwah, dalam mengajak semua manusia, Bapak dan Ibu sekalian. Maka tentu sholat itu kan tidak hanya yang 5 waktu. Ada yang sunnah-sunnah di antara 5 waktu itu. Sehingga Allah turunkan kepada Rasulnya surat ke-11 ayat ke-114 115. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa dzulafa minal laili innal hasanati yudhhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat dari mulai pagi hari, subuh, zuhur, asar, dan awal malam, maghrib dan isya. Sesungguhnya 5 waktu salat itu, dan di antara 5 waktu salat itu ada kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan dosamu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya dan kita semua, apa tidak pernah berbuat dosa? Tidak mungkin Pak. Di kondisi hari ini pun kita juga akan bisa melakukan perbuatan dosa itu. Memang mulut kita tidak berbicara, tapi hati kita yang tahu kita dan Allah. Kita menghina saudara kita merendahkan saudara kita mencaci saudara kita. Memang mulut kita tidak berbicara, tapi hati kita. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang Allah ingatkan kembali kepada kita supaya hati kita tenang, Pak. Hati kita damai gitu. Bahwa semua pergerakan yang kita lakukan dalam hidup ini itu sudah diatur oleh Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau bukan karena rahmat Allah, Nabi Ayub itu tidak akan mungkin selesai masalahnya, Pak. Tetapi Allah selesaikan permasalahan Nabi Ayub itu setelah 80 tahun. Sengaja Allah bikin lama, supaya ada cerita pada manusia-manusia yang bakal hidup kemudian. Kalau bukan karena rahmat Allah, Nabi Yunus itu tidak akan mungkin keluar dari perut ikan paus selama 40 hari 40 malam. Tidak berhenti berdoa dia di dalam perut ikan paus itu. Sehingga dibantu oleh para makhluk yang ada di dalam laut itu, Bapak dan Ibu. Nabi Musa tidak akan mungkin, Bapak dan Ibu, bisa membelah lautan dan bisa terselamatkan dari pengejaran Fir'aun yang sungguh kejam itu. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tidak akan mungkin, Bapak dan Ibu, hidup setelah dia dibakar, kecuali Allah menjadikan api itu menjadi dingin, Bapak dan Ibu. Begitu pula masih banyak lagi yang lainnya, Bapak dan Ibu. Dari permasalahan-permasalahan yang Allah hampirkan kepada kita, Allah datangkan kepada kita, intinya bahwa masalah itu, Bapak dan Ibu, bukan karena Allah benci, tetapi karena Allah mencintai kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Di surat ke-29 Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3 Allah katakan, apakah ketika kalian mengatakan beriman kepada aku biarkan mereka kalian tanpa diuji? Gak mungkin Pak Ibu, maka kita diuji. Ya Ustadz ngomong, ya kita tidur. Ya gak apa-apa Pak. Memang jatahnya kok. Iya, apa kebetulan? Enggak. Lebih baik kamu tidur di pengajian daripada tidur di rumah. Kenapa? Lebih berkah. Doa malaikat mendoakan. Ya kan? Coba Bapak dan Ibu sekalian. Air yang kita minum lebih berkah daripada air yang kita minum di rumah. Kenapa? Air pengajian, Pak Ibu. Ya kan? Itu Bapak dan Ibu. Apa kata malaikat ketika kita berada di dalam masjid? Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah matub alaihi. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan, ya Allah terima taubat si fulan. Memang tidur si fulan lagi pengajian. Kata Allah, nanti setelah kamu pengajian, aku tenangkan hatimu dengan sarapan pagi ya. Wah, sudah Pak. Kan itu cara Allah Pak. Gak usah dipikirin apa sarapannya. Dari tadi kan bunyi piring, tang, teng, tang, teng, tang, teng. Udah nggak usah dipikirin Pak, yang penting kita ngaji, suruk, selesai kita, ya sarapan. Sudah Pak. Makanya dites dulu sama Allah dengan hujan deras, brrr, gitu Pak. Nah ngaji apa enggak? Ngaji apa enggak? Kan gitu kan? Nah sudah mulai pikirannya, hujan deras nggak ngaji, hujan deras nggak ngaji. Kata Allah, pergi ngaji sana. Kenapa? Aku berhentikan sebelum azan. Itu Pak. Itu maunya Allah. Artinya apa?
Kita bisa kemari ini karena pilihan Allah. Maka hidayah itu Pak, disambut, bukan dikejar, disambut Pak. Kenapa? Karena dia datang dalam bentuk azan. Iya kan? Disambut Pak Ibu. Kenapa? Karena Allah datangkan. Bagi mereka yang tidak menyambutnya, ya sudah lewat Pak. Bisa jadi lewatnya 20, 30, 40, 50 tahun Pak. Dilewatin sama Allah. Kenapa? Lah aku datangkan, kamu nggak ambil. Nah, jadi tidak masalah Bapak dan Ibu kita datang ke masjid ilmu, tapi kita tidur. Nggak apa-apa. Berkah Pak Ibu. Ya berkah gitu, karena di rumah nggak bisa tidur dari tadi. Ya sudah ke masjid ilmu, kenapa? Bisa tidur. Tapi jangan lupa baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini poin pertama, tanda pertama kepada. Tanda kedua, ini banyak sekali Pak Ibu, tapi kita ambil beberapa saja sesuai dengan waktu. Tanda yang kedua Bapak dan Ibu adalah orang yang bakal atau tanda-tanda seseorang itu menjadi penghuni surga adalah ahlul Quran. Orang yang hidupnya dengan Al-Quran. Orang yang hidup dengan Al-Quran ini tidak harus hafal Pak. Tetapi dia selalu bersama Al-Quran. Dia baca, dia mencoba mendalaminya, dia mengamalkannya Bapak dan. Karena memang tidak ada perintah Allah untuk menghafal Pak di dalam Al-Quran. Tidak ada. Dari awal wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu apa? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semakin kita banyak membaca, semakin Allah tanamkan ke dalam hati kita. Betapa capeknya, letihnya Bapak dan Ibu, kita menghafal, buka tutup, geser sedikit kita duduk, mulai lupa. Itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kurang baca. Jadi diminta untuk memperbanyak baca Bapak dan Ibu. Maka kenapa Allah katakan di dalam surat ke-17 ayat 45, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau membaca Al-Qur'an ya Muhammad, aku akan membedakan antara orang yang membaca dan tidak membaca, antara orang yang mengimaninya dengan tidak mengimaninya. Hijaban mastura. Ada tembok, ada dinding yang tidak nampak di mata, tetapi itu sampai ke akhirat. Artinya, orang yang sedang membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya, dia sedang membangun sebuah dinding yang tidak nampak di mata, tetapi dinding ini akan sampai ke akhirat. Bapak dan Ibu. Itu yang kita sedang bangun, Pak. Dikit. Maka Allah SWT menjanjikan Bapak dan Ibu, bagi mereka yang menjadi ahlul Quran, apalagi dia sampai hafal Al-Quran Bapak dan Ibu, di dalam surat yang ke-13, di ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kata Allah, orang yang ahlul Quran, apalagi penghafal Quran, akan dimasukkan ke dalam surga Aden dan dia akan membersamai orang tuanya, bapak, ibu, kakek, nenek, akan membersamai pasangannya, akan membersamai anak keturunannya. Para mufassir mengatakan 70 maksimal. Orang yang ahlul Quran, orang yang penghafal Quran, pembaca dan pengamal ini akan membawa keluarga besarnya sejumlah 70 orang di belakang. Lalu dia dan orang yang di belakang tadi yang 70 ini Bapak dan Ibu dibawa ke semua pintu surga oleh malaikat. Masuk semua ke surga Bapak dan Ibu. Ada surga yang khusus untuk puasa, ada yang surga khusus untuk tahajud, ada yang surga khusus untuk sedekah, semua dimasuki. Dibawa oleh para malaikat. Lalu para malaikat mengatakan ketika mereka memasuki setiap pintu surga itu, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera buat kalian, wahai ahlul Quran. Dan orang-orang yang di belakang. Dan inilah tempat yang terbaik untuk diri kalian. Ya, daripada di dunia itu. Nah, lalu Bapak dan Ibu, setelah dimasukkan ke dalam surga tadi, dirinya ahlul Quran ini dan keluarganya yang jumlahnya 70 itu Allah janjikan dengan harta. Tidak sembarang Bapak dan di surat ke-35 ayat ke-33 Allah katakan jannatu adniya yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Allah akan masukkan ahlul Quran ini ke dalam surga. Tadi ada orang tuanya, ada istrinya, ada anak-anak keturunannya, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu di dalam surga itu Allah memberikan hadiah kepada ahlul Quran ini untuk diberikan hadiah kepada orang tuanya. Apa itu? Mahkota di atas kepalanya. Yang terbuat dari emas, perak, Bapak dan
mutiara, Bapak dan Ibu sekalian. Diletakkan di kepala orang tuanya. Maka kita pun juga harus punya keinginan agar ada salah satu dari anak kita itu penghafal Quran, Pak. Atau memang dia pembelajar Al-Quran. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat kita mendapatkan mahkota itu, Pak. Sadar ataupun tidak sadar anak kita sudah membimbingnya, Bapak dan Ibu. Nah, tentu mengarahkannya ke sekolah yang memang itu mengarahkan ke posisi dia menjadi ahlul Quran, Bapak dan Ibu. Tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Kalau ya tidak ada anaknya, ya cari menantunya, Pak. Kalau tidak ada anak dan menantu, ya cari bini yang baru. Yang ahlul Quran. Nah, ya kan? Bapak dan Ibu, susah-susah amat. Ya, tapi tunggu dulu istri yang pertama. Ya, kan sunnahnya apa? Rasulullah menikah lagi itu kan setelah Khadijah meninggal kan? Nah, coba kalau Khadijah masih ada, Bapak. Rasulullah nggak mau, kenapa? Karena susah dibedakan. Susah apa? Membedakan. Sebab Khadijah lebih utama di hati Rasulullah SAW. Ketika mau meninggal saja Rasulullah masih menyebut Khadijah. Padahal istri yang lain ada, Pak Ibu. Tapi tidak disebut. Yang disebut Khadijah. Kenapa? Sangat berpengaruh pada jiwa beliau. Jadi sadar juga kalau mau nambah. Kenapa? Istri pertama sudah mengeluarkan anak 7, 8. Masih ini nyari yang baru lagi, Pak. Sadar diri lah. Orang sering ditinggal-tinggal. Iya, jangan semangat aja, Pak. Iya. Walaupun tidak dilarang oleh Allah. Kenapa? Dalam surat An-Nisa sudah dijelaskan. Iya. Satu saja kita tidak amanah, dosa, Pak. Satu saja tidak amanah, dosa. Menambah 4, Pak. Ya Allah. Dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sampai hartanya, Pak, perangkatnya. Sampai di surat 35 tadi ayat 33 itu Allah kasih pakaian, yang pakaian itu terbuat dari sutra, warna hijau, tipis, dan itu tidak pernah kita dapatkan di dunia, Pak. Al-Quran, Pak. Masya Allah. Nah, kalau mereka pun juga tidak penghafal, Bapak dan Ibu, tapi bacalah. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan menyelesaikan masalah kita satu demi satu. Dari mana kita tahu? Surat 35 ayat ke-34. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu berkata kepada orang yang lain, semua permasalahan kami diselesaikan, kesedihan kami diselesaikan oleh Allah karena kami sering membaca Al-Quran. Sudah baca aja, Pak. Surat Yasin kita sering baca, akhirnya kita hafal walaupun kita tidak menghafal. Iya kan? Karena sering baca, sering dengar, Pak. Walaupun kadang-kadang tajwidnya masih salah. Ya orang karena ngapal bacanya sambil dengar, Pak. Gitu, Pak. Berapa? 20 tahun. Ya hafal, Pak. Sampai apa? Hafal betul itu apa? Kalimat itu di mana? Di buku cetakan itu, Pak, bukan Al-Quran. Karena kita yang dibaca itu cetakan. Sampai kita hafal itu cetakannya. Ya kan? CV mana? Dari terbitkan dari mana, sampai apa, kenapa? Sampai sekarang, Pak, kita pakai buku itu. Makanya kalau Yasinan itu kan, kalau di RT, suka pilih-pilih apa? Buku Yasin. Kenapa? Sesuai dengan rasanya, Pak. Padahal ada yang lebih bagus. Enggak dipilih yang bagus, malah yang sudah robek-robek. Kenapa? Enak buat dia. Itu, Pak. Tapi itu bukan kebetulan, Pak. Sengaja Allah bikin. Kalau kita ingin berdagang, Bapak dan Ibu, dengan Allah, maka Allah kasih dagangan apa? Surat 35 ayat 29-30. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang mendirikan salat selain yang wajib, orang-orang yang berinfak, baik itu rahasia ataupun terang-terangan, dia berharap agar Allah memberikan keuntungan daripada perdagangannya. Jadi ada dagangan kita, Pak. Dagangan Allah, Allah punya barang diberikan kepada kita agar kita mengembalikan lagi kepada Allah. Apa itu? Al-Qur'an, salat, infak. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Apa kata Allah? Aku akan lipat gandakan hasilnya buat kamu. Aku akan tambahkan karunia pada diri. Apa itu karunia diantaranya? Ketika kita tidak membaca dalam hari itu, mulai hati kita ada masalah, Pak. Mulai hati tidak nyaman, Pak, karena kita sadar bahwa hari itu kita terlambat membaca Al-Quran. Hari itu kita tidak banyak membacanya, Pak. Maka Al-Quran itu memanggil-manggil kita, Pak. Mata kita diperlihatkan oleh Allah untuk apa?
mendekat kepada Al-Quran? Mata kita, Pak. Dikit-dikit mata kita ke Al-Quran. Itu bukan karena kebetulan, Pak. Sengaja Allah bikin mata kita itu untuk melihat Al-Quran yang direhal itu, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia memanggil, ayo pegang aku, baca aku, pahami aku. Ini yang Allah ingin katakan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan kita anggap remeh Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan membawa kita masuk ke dalam surga dan bisa membawa 70 orang yang kita cintai di belakang kita, dan kita akan mendapatkan perhiasan yang kita tidak pernah dapat di dunia, Bapak dan Ibu. Gelang emas, belas fiskan mutiara, ada di rumah, Bu? Nggak ada. Kalau pengen dapat, ya Al-Quran itulah, Bapak dan Ibu. Kita harus menyediakan waktu istimewa, Pak, dengan Al-Quran itu. Kapan kita bisa? Sebagaimana ada waktu istimewa kita untuk bekerja. Untuk apa? Untuk mendapatkan dunia, Bapak dan Ibu. Kok bisa untuk mendapatkan dunia kita memiliki waktu yang istimewa? Sampai kita takut kalau kita terlambat datang, Pak. Kenapa? Permasalahannya harus bukan lapor pakai tangan, Pak. Tapi ini harus memasukkan. Bisa-bisa bulanannya dikurangi. Tidak takut kepada Allah, tetapi takut kalau dikurangi oleh pimpinan. Padahal yang mengurangi itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini tanda yang kedua. Tapi tidak mungkin kita mau lanjutkan karena waktu kita sudah mendekati waktu syuruk, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan di waktu mendatang kita bisa bertemu kembali, kita bisa bahas kembali. Dan kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang tidak bertanya atau menyempurnakan pembahasan di pagi hari ini, dipersilakan. Ada Pak, Bu? Ada? Ya. Salam. Kadang-kadang kita terus ini apakah itu bersih dari hadas dan dari ya, Bapak Ibu sekalian, azan dan qomat itu bukan sholat. Dan sisi azan dan qomat ini, Bapak dan Ibu, tidak menentukan daripada sholat kita. Ya. Tetapi azan dan qomat itu menentukan tentang waktu sholat. Artinya apa? Ingin mengingatkan kembali bahwa waktu sholat sudah datang dan waktu kita berdiri untuk sholat juga sudah datang. Sehingga secara hukum tidak ada masalah orang yang azan itu belum berwudu atau yang qomat belum berwudu. Tapi secara adabnya, karena kita menghadap Allah. Masa mau menghadap Allah dengan badan yang kotor? Kita mau sholat, Bapak dan Ibu, karena menghadap Allah, kita pasti mandi. Kita mencoba untuk membersihkan tubuh kita dengan kita mandi. Kalau kita menghadap sama apa? Sama pimpinan aja, sama pejabat besar saja, itu bukan main persiapan kita. Berjam-jam, Pak, untuk menghadap manusia. Kenapa untuk menghadap Allah itu kita main-main, Pak? Yang sudah menjadikan, yang sudah menyempurnakan semua kenikmatan yang kita jalani dan akan kita jalani. Jadi secara hukum boleh. Tetapi secara adab, akhlak, ini tidak dibenarkan. Apa? Lebih baiknya dia berwudu. Sama seperti kita membaca Al-Quran. Secara fikih, itu tidak ada masalah. Kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Tetapi secara adab, kita sedang menghadapi ayat-ayat Allah. Maka lebih baiknya kita berwudu. Malah Imam Syafi'i itu, selain beliau berwudu, dia sholat 2 rakaat dulu. Baru dia sentuh Al-Qurannya, Bapak dan ya, dia sentuh Al-Qurannya. Nah, kadang-kadang kalau kita enggak, Pak, semau kita, ya enggak bisa. Makanya tadi kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu bagaimana ketika kita melakukan amal perbuatan itu. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi sempurna di hadapan Allah. Apalagi kita memanggil orang lain. Nah, kalau terlihat bahwa dia itu dalam keadaan belum berwudu, tentu akan menjadi dosa bagi orang lain. Kenapa? Jadi suuzon. Ya kan? Kita suka ataupun tidak, Bapak dan Ibu, jadi suuzon. Kemana dia setelah azan? Oh, rupanya ke kamar mandi. Oh, ke belakang. Nah, akhirnya kita yang melihat tadi kan tidak nyaman, Pak. Pertanyaannya, sampai berapa lama kita merasakan tidak nyaman itu? Itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai orang lain
melakukan perbuatan dosa di hatinya, di pikirannya, gara-gara orang ini ketika dia melakukan azan atau iqomah dalam keadaan belum berwudu. Jadi bicaranya masalah adab, akhlak kita di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Jadi begini, di dalam surat yang ke-6, di ayat yang ke-132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli darajatun mimma 'amilu." Setiap orang itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tidak sama. Ada orang yang memang tingkatannya itu selalu bersama Al-Quran. Apa yang dia katakan, apa yang dia baca, selalu bersama Al-Quran. Tetapi ada orang yang tingkatannya itu hanya sekedar ingat Al-Quran, tapi tidak bisa membaca. Artinya tidak bisa membaca itu, belum bisa untuk melakukannya. Hanya Allah memberikan kepada dirinya itu mengingat terus dengan Al-Quran. Itu sudah hidayah. Tetapi ada tidak usaha kita kepada Al-Quran itu untuk apa? Untuk memegangnya, untuk membacanya. Ada tidak? Artinya apa? Allah memberikan kepada kita kemauan. Ya. Ada tidak kemauan kita itu, irodah itu pada diri kita untuk apa? Untuk tidak hanya mengingat, tidak hanya melihat, tetapi juga memegang dan membacanya. Nah, tentu kita minta sama Allah. Yang kedua, jangan kita berpikir gara-gara dosa itu kita jauh dari Al-Quran. Enggak. Tadi saya katakan bahwa dengan kita ingat Al-Quran saja, itu sebuah hidayah dari Allah. Karena ada orang yang sama sekali, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ingat. Berarti memang Allah tidak berikan hidayah di waktu itu. Dan memang Al-Quran pun juga tidak ingat kepada kita. Kenapa? Ingat saja enggak? Maka kata Allah, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Di surat ke-59 Al-Hasyr ayat ke-19. Jangan kamu seperti orang yang melupakan aku sehingga aku melupakan diri mereka sendiri. Ini kan akibat dampak karena kita lupa sama Allah. Maka Allah menyediakan kepada kita apa? Surat 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan Muhammad kepada umatmu. Apa itu? Wahai hamba-hamba yang memiliki banyak dosa. Apakah dosa zina? Apakah dosa merampok, apakah dosa korupsi, apakah dosa membunuh. Janganlah kalian berputus asa akan rahmatku. Karena aku akan mengampuni semua dosamu. Niatkan di dalam hati kita. Kita jadikan Al-Quran itu untuk kita baca selalu agar Allah mengampuni dosa kita. Munculkan sisi positif. Mengapa demikian? Karena Allah ketika detik itu, ketika waktu itu memberikan peluang kepada kita untuk berbuat baik. Maka tadi, bukan telinga yang bising. Kadang hati kita yang bising. Maka bagaimana caranya hati kita tidak bising dengan kondisi yang ada agar Al-Quran itu mencintai kita. Agar kita juga mencintai Al-Quran. Apa bising hati kita itu? Sudahlah kau tuh sama Al-Quran. Oh, banyak dosonya, punya dulu. Wah, gak bakal diterima. Kayak dia aja yang bakal masuk surga. Yang punya surga. Jadi hati kita jangan bising. Kita lakukan. Biarkan orang lain ngomong kayak apa. Kenapa? Karena Allah sudah berikan hidayah kepada kita waktu itu untuk bisa memegangnya. Untuk bisa melihatnya. Tapi belum saatnya untuk membaca. Kan ada proses. Ada proses.
Dan ibu sekalian, barangkali prosesnya itu kita baru mendengar ceramah, yang ceramah itu dengan penuh dengan ayat Al-Quran. Hanya sampai di situ, sampai rumah nggak lagi kita lakukan, Pak. Kenapa? Karena hidayahnya baru sampai kita mendengar. Ya, baru sampai kita mendengar, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi berproses. Maka ketika kita melihat diri kita atau kita melihat orang lain yang dalam keadaan memang dia tidak terlalu dekat dengan Al-Quran, doakan, Pak. Doakan. Maka satu hal, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Udah, kamu minta sama aku, nanti aku akan kasih. Supaya kamu bersama Al-Quran. Minta, Pak Ibu. Kita minta sama Allah, betul-betul meminta gitu. Nah, oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah mengatakan, "Idza mata hamilul Qur'an, auhallahu ilal ard, la ta'kulu lahm." Apabila seseorang pembaca Al-Quran, pembelajar Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia, maka Allah perintahkan kepada tanah untuk tidak menghancurkan jasadnya. Kaifa taqul? Lalu tanah berkata kepada Allah, Kaifa na'kulu lahmu abduk fi jawfi ayatuk? Bagaimana kami akan menghancurkan, memakan jasad daripada hambamu, sedangkan di hatinya itu penuh dengan ayat-ayatmu. Masya Allah. Bukan menghafal, tapi baca aja. Atau sementara lihat aja. Atau sementara membawakan Al-Quran buat ustadznya. Dibawakan. Ustadz butuh Al-Quran, dibawa. Itu Masya Allah. Karena baru sebatas membawa. Bahkan ada kan orang yang dia bawa Al-Quran. Kalau ditanya, ada Al-Quran di tasnya? Ada. Kerjaannya bawa aja, tapi gak pernah baca. Gak pernah baca. Pokoknya bawa. Ya sudah, bawa aja dalam tas itu. Bawa. Siapa tahu nanti yang baca bukan kita, dia. Tapi juga diharapkan kita juga membaca. Karena apa, Ibu? Ya kan? Jadi banyak cara. Sementara kita baru melayani, berkhidmah. Kepada apa? Kepada si Maulana, kepada si Ustadz itu untuk membawakan Al-Qurannya. Alhamdulillah, Pak Ibu. Itu bukan karena kebetulan, tapi karena memang Allah pilih hanya sekedar untuk membawa. Sebab dia belum bisa membacanya, Pak. Siapa tahu dengan izin Allah, Allah berikan ketentuan, dia baru bisa membaca Al-Quran ketika di umur 30 atau 40. Kita bisa berdakwah, Pak, kadang-kadang itu setelah apa? Kita melewati masa pensiun. Ya kan, Pak? Ya kan? Berdakwah setelah pensiun. Kenapa? Sebab sebelum pensiun sibuk, dunia aja. Orang kita ngaji, rajin ngaji itu biasanya, kalau di Jambi ini, Bapak dan Ibu, itu banyaknya apa? Muka-muka pensiun. Sudah pensiun baru Bapak dan Ibu sekalian. Rajin ngaji kemana-mana, Bapak dan Ibu. Bawa tas kecil kan? Sana sini. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, Pak. Malam pun saya ketemu jam 10 itu. Dari mana, Pak? Dari ngaji di Ibrahim. Ya Allah, Pak. Masih kerja. Udah pensiun, Ustaz. Baru 1 tahun. Alhamdulillah. Jadi hidayahnya datang setelah pensiun, Pak. Alhamdulillah, umur kita belum pensiun. Artinya apa? Belum mati, Pak. Masih ada kesempatan kita berbuat baik. Maka usahakan. Minta kita kepada Allah. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh seorang ulama. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau memberikan pemahaman Al-Quran kepada diriku. Agar engkau menjadikan aku seorang penghafal Al-Quran seperti para rasul. Ya Allah, berikan aku kekuatan seperti kekuatan yang kau berikan kepada para malaikat. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Hiasi diriku dengan kelembutan. Muliakan aku dengan ketakwaan. Dan berikan aku kesehatan yang paripurna dalam kehidupanku. Minta, Pak Ibu. Kalau kita tidak hafal doa itu, ya sudah dengan lisan kita, Bapak dan kita minta kepada Allah. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Di dalam surat ke-20 ayat 1 dan 2. Toha, kata Allah, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu bukan untuk menyusahkan. Jadi kalau ada orang yang susah karena Al-Quran, berarti dia punya masalah dengan Allah. Jadi tidak ada Al-Quran itu menyusahkan, Pak Ibu. Memudahkan pada dasarnya.
Tinggal bagaimana kita memperbaiki hati kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, di surat 13 ayat 11 itu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali mereka yang merubah keadaan setiap diri mereka sendiri. Ada tidak usaha kita? Rupanya usaha kita baru niat, Pak. Contoh, kita mau sholat tahajud. Lalu kita bikin alarm di HP. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Alarm jam 1 untuk mematikan alarm jam 2. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm jam 3. Alarm jam 3 untuk mematikan alarm jam. Kenapa? Kata Allah, kamu baru ngeset waktu, belum sholat. Ngeset aja sampai setengah tahun, Pak. Ngeset terus, Pak. Nah, nanti di kemudian Allah kasih, ya sudah, kamu bisanya baru 1/4. Jam 4 kamu bangun ya. Nah, dikasih, Pak. Sudah nyaman, dinaikkan Pak ritnya sama Allah. Apa? 1/3, jam 3. Dinaikkan. Nggak mungkin tiba-tiba 1/2 malam, Pak. Jam 12. Kita tahajud. Seminggu kemudian kita sakit, Pak. Besok pagi kita nggak kerja. Besok pagi kita nggak dakwah. Kenapa? Tadi malam aku bangun jam 1/2, jam 12 tahajud. Capek sekarang. Jadi mohon maaf, aku nak tidur dulu. Ya, Pak. Berproses. Umar berproses tahajud itu dari mulai 1/4. Bukan 1/2 seperti Abu Bakar. Beda antara Abu Bakar dengan Umar. Beda, Pak. Nah, lain Abu Bakar yang sekarang, Pak. 1/4 terus, Pak. Gak naik-naik. Karena bukan Abu Bakar As-Siddiq, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Waktu kita sudah selesai untuk syuruk, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir buyutana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana ma'al Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna jannata bil Qur'an wa shfina ma'al Qur'an wa aktub lana minasy syahidin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فبثك اللهم رابطتها وأدم ودها وادي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.